Salam saudara-saudara yang terkasih. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 14 sampai 16. Kita persiapkan surat Roma pasal 12 ayat 14 sampai 16. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan yang berbicara tentang sehati sepikir. Kita mau belajar dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita, supaya Roh Kudus menolong kita dalam mengerti firman Tuhan pada hari ini. Roma 12 ayat 14 sampai 16. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang rendah, yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus kita bersaudara. Ada kesatuan, bukan perpecahan. Saling menghargai, saling menghormati, mau mendengar satu dengan yang lain dalam pimpinan hikmat Tuhan. Sehati sepikir dalam pelayanan, dalam hidup bersama di antar jemaat. Bukan saling menghakimi, bukan saling membenci, bukan saling mencaci maki, tapi saling memberkati untuk kesejahteraan bersama. Di sini firman Tuhan memberikan pedoman dalam hidup bersama dengan saudara seiman. Dikatakan firman Tuhan awal tadi, berkatilah. Kita soroti kata berkatilah itu. Artinya memberkati mereka yang menyakiti, yang melukai kita. Saudara-saudara, kata ini mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Khususnya saat menghadapi rasa sakit yang begitu mendalam, atau mungkin seorang mengalami suatu kepahitan yang begitu membuat dia terluka. Apalagi terhadap orang yang kita anggap paling kita benci. Di sini kita diminta untuk memberkati. Sungguh ini adalah ajaran yang luar biasa indah. Berarti di sana ada suatu pengudusan, pembentukan kehidupan suci kudus atau dikuduskan, memberikan arahan sehubungan dengan pembalasan atas luka-luka yang mungkin kita derita karena kita mengikut Tuhan. Mungkin kita dibenci, mungkin kita disah, diasingkan, bahkan sampai mungkin dipersekusi. Saudara-saudara yang terkasih, saya akui ini sulit dan sepenuhnya bertentangan dengan sifat manusia pada umumnya. Tetapi tidak ada yang terlalu sulit untuk dikalahkan oleh kuasa Allah. Berikutnya adalah memperhatikan kesejahteraan mereka. Ya, mereka yang menganiaya begitu ya. Dia ingin kita memperhatikan kesejahteraan mereka yang secara tidak adil telah menyusahkan kita dan mencari kehancuran kita. Ya, kita bisa bandingkan, kasihilah musuhmu. Kita diminta untuk mengasihi bahkan musuh kita yang paling melukai kita, yang paling membuat kita sengsara sekalipun. Kita sekarang lihat siapa yang menganiaya. Kita diminta untuk mengasihi siapapun yang menganiaya kita. Saudara-saudara yang terkasih, kekristenan tidak lepas dari penderitaan, termasuk
dalam hal penganiayaan. Ini bisa dalam bentuk apa saja, seperti penolakan, pengucilan, bahkan penganiayaan karena mengikut Kristus. Karena kita mengikut Yesus, Juru Selamat kita. Mereka menolak Yesusnya. Mereka menolak Juru Selamatnya. Bukan dalam artian menolak kita tanpa ada alasannya, membabi buta begitu ya. Tetapi menolak kita karena ada Yesus di dalamnya. Betapapun mereka melecehkan dan memperlakukan kita dengan kejam, kebaikan ini sulit untuk dipraktekkan. Ya, kita memberkati orang yang melukai kita itu sulit sekali. Tetapi dengan keinginan yang kuat, kita harus berjuang untuk itu. Sebagai orang yang sudah dilahirbarukan, yang sudah ditebus, seharusnya sukacita itu kita luapkan, kita ekspresikan, kita wujudkan dengan juga memberkati mereka, mengampuni mereka. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan mengutuk. Memang lebih mudah untuk melancarkan dendam, sumpah serapah, bahkan kutukan ketimbang memberkati orang yang telah mungkin membuat kita hancur ataupun terluka. Saudara, kita diminta untuk berharap dan berdoa untuk kesejahteraan mereka. Kita tidak boleh mengutuk kejahatan musuh kita, tetapi berharap dan berdoa kepada Tuhan agar segala sesuatunya sejahtera. Ini lebih sulit daripada melepaskan balas dendam ketika ada yang terluka. Dendam sakit hati yang begitu mendalam. Dan Allah menahan tangan kita dari kejahatan dan memberi kita kekuatan untuk menaklukkan segala macam kepahitan. Kebanyakan manusia dengan berani melontarkan kutukan. Tetapi Allah dengan firman-Nya tidak hanya menahan tangan kita melakukan kejahatan, untuk melakukan kejahatan, tetapi juga untuk menaklukkan perasaan pahit yang ada di dalamnya. Tidak memaafkan adalah bukti bahwa kita sendiri tidak diampuni. Ada quote yang cukup menarik, cukup bagus dari John Owen tentang hal ini, di mana dia mengatakan, our forgiving of others will not procure forgiveness for ourselves, but our not forgiving others proves that we ourselves are not forgiven. Cukup bagus sekali. Pengampunan kita terhadap orang lain tidak akan menghasilkan pengampunan bagi diri kita sendiri, tetapi tidak memaafkan orang lain membuktikan bahwa kita sendiri tidak diampuni. Pengampunan itu inisiatif Allah, hak prerogatif Allah. Kalau kita dimampukan untuk mengampuni, itu adalah bukti bahwa kita sudah diampuni. Saudara saya yang terkasih, siapa musuh terbesar saudara saat ini? Siapa yang telah begitu menyakiti saudara saat ini? Ampunilah dia. Allah menjadi saksi atas kesabaran kita. Dan dia melihat dengan jelas dari lubuk hati yang paling dalam, apakah kita mengampuni dia, memberkati dia, ataukah malah mengutuk. Di sini Paulus ingin dalam kedua kasus Allah menjadi saksi atas kesabaran kita dan melihat bahwa kita tidak hanya mengekang dalam doa-doa kita kekerasan murka kita,
tetapi juga menunjukkan dengan berdoa untuk pengampunan, bahwa kita berduka atas banyak musuh kita ketika mereka dengan sengaja merusak diri mereka sendiri. Kita harus tahu bahwa saat mereka melukai kita, memperkusi kita, menyakiti kita, sebenarnya mereka melukai diri mereka sendiri, merusak diri mereka sendiri. Momen yang tepat, kita melihat momen yang tepat. Ya, kapan kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, kapan kita harus menangis dengan orang yang menangis. Bukan dalam momen yang salah, tapi dalam momen yang tepat. Seperti misalnya bersukacita atas penderitaan orang lain, sedih bersungut-sungut pada saat melihat kesuksesan, keberhasilan orang lain. Kita lihat satu persatu ya. Bersukacita dengan yang bersukacita. Sebagai umat beriman, kita semestinya saling memandang dengan kasih sayang. Harus menganggap kondisi orang lain sebagai milik mereka sendiri. Kalau mereka sedih, kita turut merasakannya. Kalau mereka bersukacita, karena diberkati Tuhan, kita juga bersukacita. Bukan malah bersungut-sungut karena iri atau dengki dan lain sebagainya. Menangis dengan orang yang menangis. Mereka harus bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan yang menangis. Begitulah sifat kasih sejati, bahwa seseorang lebih suka menangis bersama saudaranya daripada memandang jauh kesedihannya dan hidup dalam kesenangan atau kemudahan. Masing-masing harus mentransfer ke dirinya sendiri perasaan orang lain. Apakah kesedihan dalam kesulitan atau kesedihan? Kebahagiaan di dalam kemakmuran. Biarlah ada simpati di antara kita yang sekaligus dapat menyesuaikan kita dengan segala macam perasaan. Sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah selamatkan, kita bisa memposisikan diri. Berikutnya yang tak kalah penting adalah sehati sepikir dalam hidup bersama. Ini berkenaan dengan hidup bersama di antara jemaat. Sehingga ada kesatuan di antara umat percaya, terutama dalam pelayanan. Membawa banyak jiwa mengenal juru selamat, mengenal cinta kasih Tuhan, mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang penuh kasih. Sehati sepikir sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Hidup bagi kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan katakan jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Banyak orang yang berpikir muluk-muluk sampai stres, sampai merasa tertekan. Saat itu tidak kesampaian. Apa yang dipikirkan, apa yang dimaksudkannya dia tidak kesampaian, maka dia tertekan, stres. Hamba Tuhan juga banyak yang berpikir demikian ya. Tinggi-tinggi banget, tinggi di awang-awang, melebihi apa yang sepatutnya dipikirkan. Kita garis bawahi tidak berpikir ya. Kata tidak berpikir yang dalam firman Tuhan katakan untuk tidak berpikir ya. Tentang hal-hal yang tinggi. Maksudnya itu bukan bagian dari seorang Kristen yang berambisi untuk mengejar hal-hal yang dengannya ia dapat mengungguli orang lain atau untuk mengambil penampilan yang tinggi, tetapi sebaliknya untuk melatih kerendahan hati dan kelembutan. Saudara terkasih, kita
unggul di hadapan Allah, dan bukan dengan kesombongan dan penghinaan terhadap saudara-saudara yang lain. Firman Tuhan juga mengarahkan kita pada perkara-perkara yang sederhana, untuk arahkan pada perkara-perkara yang sederhana. Tidak perlu berkecil hati, meski Tuhan mungkin saat ini percayakan hal yang dalam pandangan umum mungkin kecil ataupun dianggap sepele. Sepanjang di sana yang kita kerjakan Kristus yang ditinggikan, itu yang penting. Maka lakukan saja bagi kemuliaan Tuhan. Jangan menganggap dirimu pandai. Ini berlaku dalam banyak hal, khususnya dalam pengertian firman Tuhan. Tahu banyak, ada tanggung jawab untuk membagikannya kepada khalayak. Belajar untuk mengindahi firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, sepanjang itu didapat dari penggalian yang benar dan mendalam, perenungan yang mendalam, bimbingan Roh Kudus yang perlu disampaikan untuk khalayak, maka sampaikanlah. Jangan terlalu bangga dengan pencapaian. Jangan terlalu silau dengan pencapaian akademis seseorang. Jangan menganggap dirimu pandai, sekalipun kita sudah mencapai level akademis yang tertinggi misalnya. Kita harus ingat, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Di sini kita diminta untuk tidak berpikir sombong tentang diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih cenderung merusak persatuan daripada ketika kita mengangkat diri kita sendiri dan mencita-citakan sesuatu yang lebih tinggi, sehingga kita dapat naik ke situasi yang lebih tinggi. Kita harus mengesampingkan hal ini. Artinya mau mendengarkan orang lain dan memperhatikan nasihat mereka. Orang lain mau mendengar pendapat orang lain juga. Kita tidak hanya mau berbicara, tapi juga mau mendengar. Kebajikan utama orang beriman adalah kesederhanaan, atau lebih tepatnya kerendahan hati, yang selalu lebih suka memberikan kehormatan kepada orang lain daripada mengambilnya dari mereka. Mencuri kehormatan orang lain, terlebih lagi mencuri kehormatan Tuhan. Obat yang paling tepat untuk menyembuhkan kesombongan adalah bahwa manusia tidak boleh berlebihan di dalam menghargai diri sendiri. Saudara yang terkasih, ucapan berkat lebih baik daripada mengutuk. Mengasihi musuh dan ikut merasakan perasaan orang lain. Setia pada hal-hal kecil, sepele, sederhana yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kepada kita. Apapun itu. Dan khususnya dalam kehidupan orang percaya, satu tim di dalam pelayanan, kita diminta untuk kompak, sehati sepikir, sevisi untuk kemajuan dan sejahtera bersama, dan senantiasa rendah hati. Marilah menahan tangan untuk tidak terbawa oleh hasrat untuk menyakiti. Berharap bahwa suatu bencana atau kerugian akan terjadi terhadap musuh kita, yang menyakiti kita, yang melukai kita. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua, menjadi pribadi yang dengan rendah hati selalu hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan.
sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.